harus intinya adik-adik kalau belajar harus semangat. Nah, atau adik-adik peregangan terlebih dahulu ya. Coba dengerin liatin kakak. Angkat tangan kanan sama angkat tangan kiri. Mari kita peregangan dulu. Nah, itu biar adik-adik apa intinya? Nah, ya itu biar adik kuat ya. Ya, tengok kanan tangan, tengok kanan kiri. Nah, itu biar adik-adik semangat ya. Nanti coba adik-adik peragakan ya. Kita langsung saja ya. Nah, ada Wisnu. Berarti sekarang saya screenshot dulu ya. Ada Wisnu, ada Alpito, ada Muhammad Ihsan. Nah, ya jadi yang hadirnya sekarang ada 3 ya. Mungkin mudah-mudahan ada yang nyusul lagi. Nah, sekarang kita akan langsung saja ya kakak share screen ya supaya tidak tidak apa ya menghambat waktu. Ntar, waduh, ini saya sudah kakak sudah persiapkan PPT-nya. Ntar saya, nah sudah. Apakah adik-adik sudah terlihat? Nanti langsung aja tanyakan ya kalau nggak paham. Nah, apakah sudah terlihat adik-adik? Udah Kak, udah kuat Ya, PPT-nya, udah kuat nih PPT. sudah ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai namanya sesuai request adik-adik, yaitu pesawat sederhana. Mohon disimak. Kalau ada yang penting bisa adik-adik catat dulu atau nanti kakak kasih filenya ya. Semangat intinya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Hehe, lupa. Berdoa dalam hati mulai. Amin. Berdoa selesai. Jadi insya Allah sampai jam 5 kita belajar. Kalau misalnya ada waktu lagi, kalau gak ada waktu kita lanjut lagi di Selasa selanjutnya. Nah, di Rabu selanjutnya. Ada standar kompetensi di sini kita nanti. Mohon maaf, mohon maaf adik-adik tadi jaringannya terputus, terpental. Waduh, mohon maaf. Langsung saja ya share screen nih, adik-adik bisa dilihat ya. Apakah sudah terdengar lagi? Tidak. Apakah sudah terdengar lagi? Sudah Kak. Ya, ntar ya kakak pindah dulu ke ini ke namanya tuh apa sih? Ke ini ke hotspot biar nggak ada jaringan nih. Soalnya ini penting buat adik-adik buat pemahaman adik-adik. Nah, bismillah, connect. Nah, nah langsung alhamdulillah sekarang insya Allah connect ya, gak akan ada jaringan gangguan lagi. Ya, begitu ya adik-adik, saya share screen dulu nih. Nah, sudah ya. Apakah sudah terlihat ya? Sudah. Nah, lanjut ya. Standar kompetensi. Jadi, adik-adik nantinya akan memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti adik-adik dicoba untuk, nanti di akhir-akhir ada video. Video percobaan tentang pesawat sederhana dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba adik-adik simak sekarang benar-benar. Nah, bisa dilihat nih adik-adik. Nah, karena ini PPT-nya bagus ya. Sambil dilihat. Apa gunanya sepeda bagi manusia? Coba saya gunanya sepeda bagi manusia menurut Wisnu itu apa? Gunanya sepeda. Menurut Hasan, Ihsan. Untuk olahraga. Hmm. Ya, betul ya. Untuk olahraga ya, bisa. Untuk pergi berbelanja juga bisa. Jadi di sini sepeda dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi pesawat sederhana itu adalah alat-alat yang untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, karena di sini ini coba dilihat pada roda. Nah, karena pada roda sepeda terdapat gear besar. Nah, ada gear besar nih. Ini namanya gear besar. Nah, dan gear kecil. Ini di sini namanya gear. Coba lihat kursornya. Nah, ini kursor ya.
lihat ini namanya gear kecil yang dapat menghasilkan gaya pada roda sepeda ketika dikayu. Semakin 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 mengayuhnya semakin cepat ya, insya Allah sepeda tersebut akan berjalan secara cepat. Ya, mohon ini langsung diperhatikan saja ya. Kemudian gear roda termasuk pesawat sederhana karena memudahkan pekerjaan manusia. Jadi apa intinya pengertian pesawat sederhana? Pesawat sederhana itu adalah segala hal atau alat-alat yang untuk memudahkan apa? Memudahkan pekerjaan manusia. Intinya apa? Intinya pesawat sederhana adalah alat-alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, itu ya poin intinya. Kemudian selanjutnya. Nah, di sini tadi pengertiannya yaitu pesawat sederhana. Bahwasanya pesawat sederhana yaitu setiap peralatan yang memudahkan manusia melakukan usaha atau kerja disebut sederhana karena peralatan tersebut dirancang dibuat dalam bentuk sederhana. Nah, jadi pesawat sederhana antara lain bisa dilihat adik-adik. Pesawat sederhana adalah ada yang dinamakan dengan titik tumpu, kemudian ada yang dinamakan titik beban, kemudian ada yang dinamakan dengan titik kuasa. Nah, nah di sini coba dilihat. Nah, ini ada permainan apa nih? Kalau kayak gini permainan apa? Ketungkit. Ya, jungkat-jungkit ya. Nah, jadi jungkat-jungkit itu ada yang dinamakan dengan titik tumpu. Nah, titik tumpu ini di ini nih dekat bola ini. Ya, seperti bola lah bentuknya ya. Kemudian titik beban. Nah, di sini nih. Ini nama titik-titik beban. Kemudian titik kuasanya di mana? Huruf F ini. Nanti akan dijelaskan ini secara kita harus tahu dulu alat-alat pesawat sederhana itu apa aja. Jadi, sudah kita ketahui ya, alat-alat pesawat sederhana itu ada yang dinamakan dengan jungkat-jungkit. Kemudian ada roda gear. Nah, roda gigi gear. Roda gigi gear juga ada yang dinamakan disebut dengan pesawat sederhana karena memudahkan pekerjaan manusia, membuat sepeda tersebut berjalan cepat. Kalau sepeda gak ada gearnya, ya percuma saja, mending berjalan daripada menggunakan sepeda. Nah, ini karena ada roda gear yang disebut dengan pesawat sederhananya. Ada titik tumpu yang besar ini, kemudian titik beban, kemudian di kayuhnya itu nama yang kaki kita yang mengayuhnya itu namanya disebut dengan titik kuasanya. Kemudian ada katrol nih. Titik tumpunya ya, yaitu ini. Kemudian titik bebannya ya ini titik beban nih. Ya, ini titik tumpunya B, ini titik kuasanya F. Gitu aja, nanti ada yang lebih rincinya lagi. Nah, kemudian ini kita contoh-contohnya dulu. Nah, ini ada bidang miring. Bidang miring disebut pesawat sederhana karena coba adik-adik ketika meluncur. Permainan apa sih? Pernah main apa ya adik-adik itu? Pernah ke waterboom tidak? Pernah main ke kolam renang nggak? Seluncuran. Pasti pernah ya. Nah, itu disebut dengan bidang miring yang memudahkan adik-adik untuk cepat sampai ke bawah. Ya, seperti itu. Itu disebut dengan bidang miring. Kalau misalnya ada tanjakan atau turunan, nah, itu disebut juga dengan bidang miring. Ya, bisa dimengerti ya adik-adik. Nah, selanjutnya nih. Bismillah. Nah, tuas pengungkit. Nah, jadi di pesawat sederhana itu ada yang dinamakan dengan tuas pengungkit. Nah, jadi kita harus tahu-tahu dulu ya sebelum ngitung-ngitungnya. Nah, sistem kerja tuas itu ada 3 bagian, yaitu nah, yang kayak gini itu ya namanya ya. Nah, ini namanya tuas pengungkit ya. Kita main jungkat-jungkit itu namanya tuas pengungkit. Baik di permainan jungkat-jungkit maupun katrol, bidang miring dan lain-lain. Nah, jadi sistem kerja tuas ada 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada titik tumpu. Nah, yaitu tempat tumpuan bagi pengungkit. Nah, yang dilihat adik-adik nih, yang huruf T ini nih, yang berbentuk segitiga ini. Atau kalau adik-adik bayangkan kalau adik-adik sedang main jungkat-jungkit, ada di tengah-tengahnya tuh ada kayak gini kan ya. Nah, ini namanya titik tumpu. Nah, kalau gak ada ini, gak akan bisa jungkat-jungkit tersebut dinamakan jungkat-jungkit. Nah, ingat-ingat ini titik tumpu.
Kemudian selanjutnya ada titik beban W. Ya, itu nanti untuk di rumusnya nanti ada disebutnya BW ya. Yaitu tempat meletakkan atau menempatkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Nah, ini bebannya. Misalnya adik-adik ini yang kurus atau yang kurus, bebannya yang kurus. Kemudian diinjak ininya sama yang gendut, gimana? Twing. Coba lihat ya adik-adik. Sambil bayangkan aja, kita sambil bayangkan saja rame-ramean. Kemudian titik kuasa F. Nah, ialah titik di mana gaya kuasa diberikan. Nah, coba adik-adik ketika main pengungkit ya, juga main jungkat-jungkit, adik-adik akan melakukan gimana nih supaya yang ini bisa, intinya bisa terbang. Twing. Ya, kan adik-adik harus mengeluarkan tenaga kan ya. Adik-adik harus kuat. Intinya harus tuh gitu. Mengerti kan adik-adik? Ya, seperti itu ya. Ada yang namakan dengan kekuatan adik-adik. Saya harus bisa nih membuat ini jadi seimbang atau membuat titik V ini bisa lebih dari W. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada LW ya. Jarak antara titik tumpu dan titik beban. Nah, bisa dilihat ada ini. Di antara ini nih, ini W dan T. Nah, namanya ini antara titik tumpu dengan titik beban namanya LW, jaraknya. Ingat, ini jarak. Ya. Kemudian nah, kemudian jarak antara titik tumpu dan titik kuasa. Titik tumpu kan ini ya. Nah, titik tumpu ini. Titik tumpu dengan titik kuasa. Ini. Dari sini ke sini. Nah, apa jaraknya disebutnya yaitu LF. Nah, jadi gitu ya. Ini sepertinya adik-adik bisa memahami dengan mudah ya. Nah, pasti. Insya Allah juga kayak seperti dilihat mah. Ya, apa kayak ada yang ini tanyakan di bagian ini atau lanjut saja dulu? Oh, saya kira ada yang ingin nanya. Ya, bisa dijawab ya. Kalau misalnya nggak ada yang ini, kalau ada yang nanya langsung aja ya. Langsung ya, sepertinya udah paham ya. Nah, berdasarkan dari sistem kerjanya, tuas terdiri atas 3 kelompok. Jadi, tuas itu atau pengungkit itu ya. Nah, bentar. Nah, ya, bentar. Nah, jadi gini. Nah, jadi tuas itu ya, berdasarkan sistem kerjanya ada 3 kelompok. Yang pertama ada tuas jenis 1, yaitu tuas yang titik tumpunya terletak antara titik beban dan titik kuasa. Bisa dilihat jenisnya seperti ini. Jadi titik tumpunya kan ini ya. Nah, titik tumpunya itu kan ini. Nah, di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi kelihatannya itu seimbang, balance. Intinya, jadi tuas jenis 1 itu balance, yang membuat balance. Nah, atau terletak di tengah-tengah. Nah, terletak antara titik beban dan titik kuasa. Jadi di antara ini dan ini. Nah, makin panjang lengan kuasa nih. Makin panjang lengan kuasa tuh yang mana? Yang ini. Makin kecil gaya yang diperlukan untuk mengungkit beban tersebut. Jadi langsung saja, hanya satu kali pijakan ya. W ini akan terangkat ya. W ini apa sih tadi teh? Beban ini akan terangkat seperti itu ya. Seperti itu ya contohnya. Contoh, nah sekarang adik-adik harus memahami tuas jenis 1 teh. Jadi seperti ini. Jadi, nah saya tanya, jadi Pak, menurut Alvito, jadi tuas jenis 1 itu gimana nih pengertiannya? Untuk menyimbangkan. Ya, atau menyeimbangkan, atau intinya ini makin panjang lengan kuasa ya, makin panjang lengan ini. Jadi makin kecil gaya yang diperlukan. Jadi fungsinya tuas jenis 1 itu bagus ya, tapi ya, jawaban Alvito ya bagus. Kemudian nih contoh alat-alat tuas jenis 1. Nah, ini gunting apa adik-adik? Gunting biasa ya. Baik gunting biasa maupun gunting rumput atau gunting-gunting apalagi lah, gunting mainan, gunting apa itu
masuknya ke tuas jenis satu. Ya, bisa diingat ya. Kalau gak ingat ya bisa tulis. Kemudian contohnya ada apa lagi? Ada tang. Nah, tang juga gegep, tahu kan? Tang. Pasti tahu. Kemudian timbangan. Hmm. Kemudian papan jungkat-jungkit. Nah, itu semuanya termasuk ke dalam tuas jenis satu. Menurut adik-adik selain dari gambar ini ada apa lagi yang termasuk ke dalam tuas jenis satu kira-kira? Ayo. Ya, mungkin hanya itu saja gak apa-apa ya. Asalkan kita tahu dulu contohnya. Lanjut saja ya ke tuas jenis kedua. Nah, pemakaian prinsip tuas tipe 2, tipe satu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita mengaplikasikan dulu nih. Tuas tipe satu tadi ya. Ada harus tahu tadi udah tahu kan tuas tipe satu dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana tuas tipe satu ini bisa dilihat. Apa intinya tuas tipe satu, Wisnu? Ya, intinya di sini ya. Tipe tuas satu itu titik tumpu T di antara beban dan kuasa. Itu aja. Ya, jadi ketika adik-adik nih menggunakan gunting. Nah, jadi ketika adik menggunakan gunting tuh tangan adik-adik nih, tangan adik-adik itu dinamakan titik kuasa yang mengendalikan. Kuasa itu kan kita berkuasa nih. Kita yang bisa mengendalikan. Kemudian titik tumpu. Nah, titik tumpunya itu ini yang faktor-faktor yang membuat kain ini bisa dipotong. Beban. Nah, seberapa ketebalannya nih? Seberapa ketebalan kainnya nih supaya mudah dipotong. Jadi seperti itu. Ya, ingat ya, itu aja sih intinya mudah ya. Nah, itu adalah prinsip tuas tipe satu. Nah, pasti adik-adik paham ya, masih paham ini. Ya. Selanjutnya adik-adik. Nah, sekarang lanjut ke tipe tuas jenis 2. Nah, harus dipahami adik-adik nih. Tipe tuas jenis 2 yaitu tuas yang bebannya terletak antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi, perbedaan sama tuas jenis satu dan jenis 2 itu apa? Nah, bisa kita lihat dulu. Nah, kan kalau tipe tuas tipe satu titik tumpunya itu di antara beban dan kuasa. Kalau tuas jenis 2 yaitu titik bebannya terletak antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi tadi mah titik tumpunya saja yang tadi, sekarang titik beban yang terletak antara titik tumpu dan titik kuasa. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Eh, Bisa. Oh, bisa. Jadi gimana menurut Ihsan perbedaannya antara tuas jenis satu dan tuas jenis 2? Kalau tuas jenis pertama itu titik tumpunya itu berada di titik beban dan kuasa. Terus kalau tuas jenis kedua itu titik kuasanya itu berada di titik tumpu dan kuasa. Ya, intinya kalau tuas jenis 2 bebannya terletak antara titik tumpu dan titik kuasa ya. Jadi bebannya ini terletak seperti itu ya. Udah bagus ya Ihsan pemahamannya. Jadi ya seperti itu. Aduh, wow. Nah, ya. Ini yang mana ini? Nah, bagus ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Contoh alat tuas jenis 2 ini seperti ini. Jadi ini titik tumpunya di sini nih. Nah, ini titik bebannya di sini tengah-tengah. Ya, jadi titik bebannya antara titik tumpu dan titik kuasa. Twing twing gitu. Itu mudah ya, insya Allah itu masih mudah ya. Nah, jadi supaya adik-adik lebih menerap ke otak, jadi adik-adik harus tahu dulu, tahu alat-alatnya. Nah, alat-alatnya itu apa aja? Yang pertama ada pembuka tutup botol. Nah, mengapa bisa disebut pembuka tutup botol adik-adik? Ada yang tahu? Nah, harus paham nih. Jadi titik kuasanya itu yang mana nih? Nah, titik kuasanya yaitu tangan adik-adik yang memegang ini ya, pembuka botol. Nah, bebannya itu apa? Botolnya. Nah, bebannya ini nih.
Bebannya adalah botolnya. Kemudian ini tangan adik yang memegang. Nah, tangan adik yang memegang itu adalah titik kuasa. Titik ya, titik 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 kuasa ya. Titik kuasa ini titik tumpu. Tengah-tengahnya ini titik beban nih. Nah, ini beban nih. Berat soalnya. Ya coba adik-adik bayangkan. Kalau megang botol ya berat, tapi kalau adik-adik lebih paham lagi nih, contohnya yang gerobak dorong. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi bebannya kan itu kan batu. Batu itu beban nggak? Berat nggak? Ya, itu disebut dengan beban karena berat ya. Nah, ini kuasanya mendorong. Nah, titik tumpunya supaya lebih cepat, ada titik tumpu, ada roda. Jadi semakin cepat dan memudahkan pekerjaan seseorang. Coba bayangkan kalau adik-adik, nah ya, misalnya kalau siapapun yang kerja bangunan, ngangkat batu, capek nggak? Ya capek kalau nggak ada alat kayak gini. Hmm. Kemudian contohnya ada pemotong kertas ya. Kayak gini aja nih, pemotong kertas. Kemudian pemecah kemiri. Kena. Ini titik tumpunya, titik kuasanya. Ini titik tumpunya. Tinggal di, nah, kan pas langsung kan pemecah kemiri kemiri tersebut, beban kemiri tersebut langsung pecah. Jadi intinya gitu aja ya. Paham kan ya intinya? Adik-adik. Lanjut saja ya. Nah, sekarang penerapan prinsip tuas tipe 2. Nah, pada kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tuas tipe 2 itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Ihsan ya, keren. Jadi tuas tipe 2 ini bebannya itu terletak di antara apa? Sudah jelas ya. Di antara titik tumpu, ini beban ya, di antara titik tumpu dan titik kuasa. Intinya bebannya itu di tengah-tengah. Nah, supaya bebannya di tengah-tengah ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adik-adik ketika pernah main mainan kayak gini nggak? Atau pernah lihat? Nah, Kak. Ya harus pernah lihat ya. Kakak juga sering lihat kayak gini. Ini titik kuasanya, ini titik bebannya, ini titik tumpunya. Ya, betul. Nah, sekarang ke tipe tuas jenis 3. Nah, tipe tuas jenis 3 ini adik-adik yaitu tuas yang kuasanya itu terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, jadi perbedaannya dengan yang dulu-dulu itu apa? Sekarang bagian yang kuasanya, yang titik kuasanya yang F ini di antara titik tumpu dan titik beban. Bisa dimengerti misalnya Wisnu, apakah bisa dimengerti Wisnu mengenai tuas jenis 3? Apa masih apa pusing? Ya, kalau Irfan atau Ihsan atau Alvita mengerti? Jangan Mengerti, pecat. Kak. Iya, takutnya kurang Iya, Kak. jelas. Jadi masih mengerti ya. Jadi contoh alat-alat tuas ini ya yaitu contohnya apa nih adik-adik? Contohnya ini nih. Ketika adik-adik mengambil ini nih. Ketika adik-adik mengambil gorengan di ini di wajan. Pernah kan pakai pinset di atas minyak tuh, ya. Jadi kan ada itu kan adik-adik menggunakan tangan. Nah, itu tangan tersebut adalah titik kuasa. Nah, terus gorengannya itu ingat-ingat gorengan. Misalnya ada gorengan tempe. Nah, gorengan tempe yang ada di apa tuh namanya? Di wajan tersebut itu namanya beban. Nah, kalau titik tumpunya pada pinsetnya. Nah, seperti itu. Jadi di tengah-tengah ya. Jadi harus paham ya adik-adik. Seperti itu ya. Jadi contohnya seperti itu. Seperti penjepit roti ini. Ya. Ini titik tumpunya. Nah, ini bebannya. Ini titik
kuasanya seperti itu. Titik tumpunya di tengah-tengah nih, pinsetnya yang jadi di titik tumpu. Ini nih. Kuasanya yang dijadi titik tumpu seperti itu. Nah, kalau yang lebih jelasnya lagi nih, ketika ada yang memegang ketika adik-adik memegang cangkir. Nah, yang menjadi titik tumpunya itu, titik kuasanya itu apa? Nah, lengan adik-adik. Nah, tangan adik-adik nih, tangan nih, lihat. Tangan adik-adik yang memegang memegang ini nih, kayak gini nih. Itu namanya titik kuasanya adik-adik. Kemudian bebannya itu apa? Ya, tadi bebannya apa ini nih? Gelas. Nah, kemudian titik tumpunya mana? Ini kalau adik-adik misalnya nggak digerakin ini ya lengan ini, adik-adik gak akan bisa minum. Tuh kan ya, harus harus ada gerakan ini. Masa adik-adik gini minumnya lonjong segini aja, enggak, harus kayak gini. Nah, jadi bisa di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ada pesawat sederhana itu. Hah. Kemudian ada stapler ya adik-adik. Nih, ada stapler juga. Yang dimana titik kuasanya itu di tengah-tengah nih. Nah, kuasanya di sini nih. Kuasanya nah, yang ketika adik-adik menjepret ya. Cepret. Nah, yang adik-adik kan tangan adik-adik memegang ini dulu. Nah, nah ini titik tumpunya kan di sini. Adik-adik kan titik kuasanya memegang. Set, bakal beban ini bakal apa ya? Intinya bakal kalau kertas bakal terdapat stapler. Ada sekop juga ya. Hmm, seperti itu adik-adik ya. Ada sekop ini kena kalau sekop nih sengaja gak dikasih tahu supaya melatih pemahaman adik-adik, ada yang bisa jawab di mana letak titik kuasanya, di mana letak titik tumpunya dan bebannya. Ayo, supaya melatih pemahaman nih sebelum kita ke ngitung-ngitung. Ada yang mau coba jawab? Ayo, bisa nggak? Kalau misalnya ada yang bisa jawab, berarti adik-adik paham nih mengenai ini. Ya, jadi, nah, ini di tengah-tengah ini ya, ini namanya titik kuasanya. Nah, kalau ad ini namanya titik tumpunya. Hmm. Nah, kemudian yang ini namanya bebannya. Seperti itu. Nah, ini lebih ke mengarah nih. Mengarah tadi karena tidak ada yang menjawab ya. Saya jelaskan. Jadi penerapan prinsip tuas tipe 3 dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tuas tipe 3 terletak kuasa F terletak antara titik tumpu dan beban. Intinya seperti ini. Ketika adik-adik pernah enggak mencangkul? Wah, belum pernah mencangkul nih ya sepertinya adik-adik. Aduh, harus nyoba ya supaya tahu. Jadi, ketika adik-adik mencangkul, lengan adik-adik itu dinamakan dengan titik tumpu. Kemudian tangan adik-adik nih, tangannya itu kuasa. Itu mau bisa dibelokkan kemana? Serkop ini. Nah, kemudian bebannya. Bebannya ini seberapa banyak pasir yang akan dibawa, seberapa kilo pasir yang akan diangkat, atau seberapa gram. Nanti seperti itu cara penghitungannya. Nah, siap-siap ya. Kita akan menghitung nih. Mudah-mudahan sampai sini dulu apakah sudah paham? Kalau dari Alpito apakah sudah paham? Udah Kak. Sudah. Kalau dari Ihsan sendiri apakah sudah paham? Ya, Kak. Dari Wisnu apakah sudah paham? Paham Pak. Paham ya? Ya, langsung saja ya. Set. Nah, sekarang ke rumus. Wah. Rumus keuntungan mekanik pada tuas adalah jadi rumus keuntungan mekanik itu W bagi F. Nah, ingat rumusnya dulu ya. Nanti kita akan belajar mengenai kita
ingat rumusnya dulu. W bagi F. W itu apa? Gaya beban dibagi gaya kuasa. Ya, gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. Jadi rumusnya itu Km W bagi F. Nah, ini rumus mekanik. Kemudian atau bisa juga keuntungan mekaniknya sama dengan IF. LF ini bukan IF ya, LF per IW atau LW. Jadi panjang lengan kuasa dibagi panjang lengan beban. Nah, seperti itu ya. Ini masih rumus, nanti ada lah soalnya. Jadi persamaannya adalah W kali 1, bukan W kali LW sama dengan F kali LF. Itu persamaannya. Kalau lebih jelasnya nanti kita ke penulisannya. Nah, ini ya. F kali LF. Nah, keterangannya ya ini. Nah, adik-adik kalau menghafal rumus ingat harus hafal keterangannya ya. Nah, W gaya beban, F gaya kuasa, kemudian LW panjang lengan beban dan LF panjang lengan kuasa. Ya, sudah ya? Sudah dipahami ya? Karena rumus mas begini-gini aja, tapi suka lupa kan. Lanjut. Nah, langsung ke permasalahan ya. Ke soal. Nah, soalnya seperti ini dulu dicontohkan terlebih dahulu ya. Misalnya di sini besi beratnya. Oh, coba baca aja dulu sama Ihsan. Ihsan, tolong dibaca. Contoh soal, besi beratnya 160 Newton diangkat dengan proses yang panjang lengan kuasanya 2,5 meter dan lengan bebannya 1 meter. Hitunglah besar kuasa dan keuntungan mekaniknya. Ya, betul. Ya, jadi langsung ya ke ini ya, ke cara menjawabnya. Diketahui ya. Jadi besi beratnya 160 Newton ya. 160 N. Ya, jadi intinya 160 W-nya. Diketahui W. W itu apa tadi? Gaya beban. Gaya beban beratnya itu 160 N. Nah, kemudian kan di sini kita hitung besar kuasa dan keuntungannya. Jadi kita harus tahu dulu LW-nya dulu. Nah, karena kita ditanyanya apa? Ditanyanya mengenai gaya kuasanya. Nah, ini F gaya kuasa. Jadi diketahui dulu. Karena F-nya belum diketahui, jadi diketahui yang ada dulu seperti W bebannya 160 N, kemudian LW-nya apa tuh LW? Panjang lengan bebannya mana nih? Panjangnya nih. Nah, lengan bebannya, waduh, mana? Oh, gini aja berarti pakainya. Nah, perbesar. Ah, ya, jadi, nah ini kan panjang lengan bebannya ya, 1 M. Kemudian LF-nya, apa itu LF? Panjang lengan kuas. Nah, panjang lengan kuasanya ini 2,5. Nah, ditanyakan apa? Ditanyakan apa tadi teh? F. Apa itu F? Ditanyakan gaya kuasanya, besar kuasanya. Nah, jadi kita ditanyakan besar kuasanya dulu sebelum ke keuntungan mekanik. Nah, besar kuasa dan keuntungan mekanik. Kita ditanya dulu seperti ini contohnya ya. Nah, ini W-nya di sini. Ini panjang bebannya di sini. Kemudian ini panjang kuasanya segini ya, 3,5 ditanyakan F.
Jawab langsung, jawabnya. Jadi dijawabnya adalah kita cari dulu yang dinamakan dengan apa tadi teh? Keuntungan mekaniknya ya, keuntungan mekanik. Seperti tadi yang sudah di rumusnya kan tadi kan udah ada W kali LW. Nah, W kali LW. W itu kan tadi apa? Beban dan LW-nya itu panjang beban. Jadi bebannya 160 dikali panjang bebannya 1. Nah, sama dengan tadi rumusnya tadi F kali LF. Meskipun F belum di apa ya intinya belum diketahui ya. Kan kuasanya belum diketahui, tulis aja dulu. Kali LF-nya. Dan tadi LF-nya sudah diketahui. Yaitu LF itu adalah panjang lengan kuasanya, sudah diketahui sekitar 2,5. Jadi F-nya ya ini kan sudah diketahui ya. F belum diketahui, tinggal ke samping apa ya? Tinggal dipisahkan. Samping kanan atau kiri ya. Intinya dipisahkan ya. F sama dengan nah 160 kali 1. Nah, ini tinggal pindahkan ke sini ya. 160 kali 1 karena ini tersisa karena ini pembagian ya. Jadi yang dekat F tadi ya. Nah, yang 2,5 ini dikebawahkan. Kalau dikebawahkan yaitu dipindahkan ke bawah, jadinya dibagi 160 kali 1 dibagi 2,5. Nah, jadi KM-nya yaitu nah, keuntungan mekaniknya nih. Nah, kan kita sudah diketahui ya mengenai F-nya 160 kali 1 dibagi 2,5. Nah, langsung saja ke keuntungan mekaniknya. Jadi W bagi F. W itu 160. Nah, F-nya itu 160 kali 1 dibagi 2,5 itu hasilnya berapa? Berapa ya, yo? 64. 64 ya. Nah, hasilnya adalah sama dengan 64. Jadi sama dengan 64. Jadi keuntungan mekaniknya yaitu W-nya udah diketahui 160 dan F-nya itu titik apa FT itu gaya kuasanya 64. Intinya diketahui keuntungan mekaniknya 2,5. Jadi besar kuasanya itu ada berapa? Besar kuasanya ada 64 ya, F. Kemudian keuntungan mekaniknya 2,5. Seperti itu. Apakah sudah paham? Adik-adik? Atau ingin dijelaskan lagi? Udah paham, Kak. Ya, paham ya. Karena ini masih mudah ya untuk adik-adik. Ya, selanjutnya ya adik-adik, karena masih ada waktu. Kalau ini ada berapa ya? Berapa slide sih? Wah, ternyata banyak adik-adik nih. Atau kita sampai start setengahnya aja dulu, terus lanjut Selasa depan atau langsungkan semuanya? Langsungkan semuanya sampai sore ya, gak bisa ya kayaknya adik-adik ya, ada kegiatan ya. Kalau kata Alpito gimana nih? Apakah sesi 2 dilanjutkan lagi? Sisanya? Oh, sisanya minggu depan aja, Kak. Iya, minggu depan aja ya. Iya. Sekarang kita masih ada waktu sekitar 6 menit lagi ya. Enggak lah, kan kita mulainya jam 16.10. Ya, jadi yang kedua nih. Kan tadi kita sudah paham ya. Sudah paham kan adik-adik mengenai pengungkit. Hmm. Sekarang kita belajar. Nah, ini lupa. Apakah adik-adik bisa apa ya? Mau dikasih soal mengenai pengungkit atau lanjut aja ke katrol atau mau dikasih soal? Sekarang langsung kerjakan atau lanjut aja ke katrol? Ya, mungkin karena adik-adik sudah paham ya, langsung aja ke katrol. Takutnya adik-adik kurang ini. Nah, jadi katrol ya. Jadi tadi pesawat sederhana itu yang pertama ada satu pengungkit intinya. Yang kedua ada katrol.
Nah, sekarang kita coba adik-adik ingat terlebih dahulu ya. Apakah adik-adik punya di rumahnya punya sumur timba? Atau adik-adik pernah main apa nih? Kayak gini. Jadi, atau pernah lihat nggak yang namanya katrol? Pernah lihat orang yang menimba air? Pernah nggak? Pernah. Ya, pernah ya, pasti. Nah, katrol dibedakan menjadi 3, yaitu ada katrol tetap. Nah, katrol tetap itu seperti adik-adik ini ya. Adik-adik ini ketika menggunakan katrol itu hanya sekali tarikan, tarik aja. Jadi hanya gitu-gitu aja terus. Nah, ya, jadi yang ininya itu bergeraknya di sini terus, tidak kemana-mana. Itu dinamakan katrol tetap. Jadi sebuah benda hanya bergerak lurus aja, nggak apa ya, nggak panjang dan lain-lain. Kemudian katrol bergerak. Nah, katrol bergerak itu yaitu katrolnya itu bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang masih menjangkau talinya tersebut. Ya, misalnya adik-adik ketika bermain apa ya? Oh, ini pernah main itu enggak ya? Bukan main sih, pernah naik apa gitu. Nah, itu namanya katrol bergerak. Permainan apa sih? Saya lupa lagi. Itu intinya permainan, bukan ya, permainan yang di atas selang itu. Pernah lihat kan ya? Nah, iya, flying fox ya. Ya bisa flying fox ya, itu katrol bergerak. Nah, sistem katrol nih. Nah, sistem katrol nih itu kayak permainan apa lagi ya? Pernah lihat permainan apa ya? Kereta gantung, Kak. Iya, ya kereta gantung ya. Bisa kereta gantung. Ya, itu ada sistemnya. Jadi bisa kalau jalannya ke sini ya ke sini, jalannya ke sana ada sistemnya, sistem arahnya. Ya, ada sistem arahnya. Tapi sebelum itu ya adik-adik, sebelum kita ke lanjut ini ada video dulu supaya adik-adik tidak capek lah. Intinya adik-adik itu sepertinya udah kuliahnya online nggak? Masih online? Sekolahnya masih online? Online. Online. Ya, ini bisa dilihat dulu ya adik-adik video ini supaya ada refreshing buat adik-adik. Nah, videonya mana? Ntar ini saya lihat cari video dulu. Nah, udah. Siap. Share screen. Video. Oh, video tuh yang mana? Share all. WhatsApp. Ini nih. Oh, bentar ya adik-adik. Nah, sudah kelihatan nih adik-adik. Bisa dilihat. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak, sudah kelihatan. Nah, lihat kita dengerin dulu ya. Nanti coba apa yang bisa dapat dari film ini.
Ya, ini berarti tahukah kamu dengan menggunakan tuas semakin jauh jarak kuas saat terhadap titik tumpu, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Seperti itu ya. Ya, sudah. Jadi untuk hari ini kita sampai apa? Sampai yang dinamakan dengan tuas atau pengungkit. Jadi mungkin untuk minggu depan kita akan belajar mengenai katrol yang masih berkaitan dengan pesawat sederhana ya. Nih, ya soalnya kalau saya jelaskan katrol sepertinya buat minggu depan aja ya. Nanti adik-adik kalau masih kurang paham bisa tanyakan ya ke saya atau nanti saya insya Allah share itunya. Atau adik-adik nanti supaya lebih menambah pemahaman, adik-adik bisa langsung searching aja ya di Google karena sekarang mah Google aja ya. Udah dan kakak insya Allah bisa membantunya. Jadi adik-adik harus sering intinya sebelum jam 17. Intinya buat penutupnya jadi adik-adik tetap semangat ya. Tuh kalau belajar itu jangan apa intinya, jangan malas-malesan. Karena sekarang mah intinya adik-adik ya sudah canggih. Maksudnya sudah canggih itu adik-adik bisa mencari berbagai macam sumber di Google atau di internet ya. Jadi tidak ada halangan untuk adik-adik bisa lebih pintar atau insya Allah berprestasi di sekolah ya. Ketika adik-adik bersungguh-sungguh mencarinya, kemudian belajarnya, insya Allah ya adik-adik bakal dapat apa yang adik-adik inginkan. Nah, seperti ada di sini ada Wisnu, ada Ihsan, ada Alvito. Sepertinya orang-orang semangat di sini, orang yang insya Allah Bismillah kalau punya kesungguhan rajin, adik-adik dapat bisa untuk mengerti pembelajaran. Ya, seperti itu saja ya. Mungkin tidak apa-apa buat mengenai pesawat sederhana katrol minggu depan apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ya ya, nggak apa-apa ya. Ya, ya mudah-mudahan jadi seperti itu saja ya. Jadi intinya tadi dari video tadi intinya kita harus tetap berusaha intinya. Meskipun banyak beban ya, banyak banyak pelajaran atau apapun, berusaha untuk memecahkan masalah tersebut dari film tadi ya. Kalau ada apapun itu jalani aja. Kemudian belajar yang gak giat, cari solusinya. Dan ketika ada halangan dan rintangan pasti bisa dan adik-adik akan paham bagaimana pembelajaran. Ya, itu saja sih motivasi untuk hari ini ke adik-adik. Nanti minggu depan insya Allah akan ada di kuisis-kuisis kan supaya adik-adik lebih paham lagi. Sekarang hanya itu saja. Terima kasih ya adik-adik sudah semangat nih. Semangat datang, semangat belajar. Nanti adik-adik juga bisa melihat pembelajaran ini lagi di YouTube. YouTube kakak. Atau di link Bimblebee ya. Bisa subscribe YouTube kakak. Ya, begitu saja ya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat adik-adik. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Masih kok.